sebelumnya mau saya katakan bahwa saya dalam hal ini mewakili satu pusat atau lembaga penelitian atau lembaga kajian yang dibentuk oleh Ikatan Alumni Lemhanas RI, dan lalu kemudian IKAL atau sebagai Ikatan Alumni membentuk IKAL Study Center, pusat pengajian, di mana dalam hal ini kami mengadakan pengajian terhadap berbagai isu di masyarakat, dan khususnya terkait dengan isu yang baru-baru ini kita lihat, yakni isu tentang penanganan mudik, ya, baik itu pada saat mudiknya dan pada saat baliknya, di mana kita melihat bahwa ada 85 juta orang, ya. Jadi saya kira jumlah yang terbesar di seluruh dunia, gitu ya. Orang yang bergerak dari satu titik ke titik yang lain, baik itu melalui darat, laut dan udara, secara bersama-sama dalam tempo sekitar 1 minggu. Nah, ketika kemudian terjadi angka fatalitas yang jauh lebih rendah, angka kecelakaan yang jauh lebih rendah, angka gesekan dan seterusnya juga jauh lebih rendah, itu kan prestasi, kan? Ya. Banyak orang yang kemudian memberikan apresiasi, dan kami pun juga lalu melihat bahwa ini semua pasti tidak mungkin bisa terjadi tanpa ada perencanaan yang baik, tanpa ada kesiapan yang matang dan integritas, ya, kemauan untuk total dari para pelaksananya. Untuk itu maka kami kemudian membuat satu liputan lah, ya, datang ke sini dan membuat satu liputan bersama dengan Bapak Kakor Lantas, Pak Firman. Pertama-tama sebagai satu apresiasi, kedua juga sebagai suatu cara untuk mengetahui apa sih yang dilakukan, dan sekaligus juga untuk mengatakan bahwa hati-hati, bahwa ke depan soal mudik dan balik ini akan terus terjadi, dan mungkin sekali akan tambah banyak, ya, tambah besar masalahnya. Orang akan mudah semakin banyak memiliki kendaraan bermotor, ya, orang juga semakin banyak jumlahnya. Artinya masalah yang hari ini bisa selesai, tahun depan mungkin harus dicari lagi cara-cara lain untuk menanganinya. Jadi saya melihat bahwa sudah sekitar 6 bulan yang lalu, saya melihat dari berbagai pemberitaan itu Mabes Polri menggandeng berbagai stakeholder terkait, ya. Sebagai contoh misalnya Kemenhub, demikian juga Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya dari berbagai Pemda, serta pihak-pihak yang terkait dengan konteks ketika ada permasalahan, ya, seperti misalnya ambulans, demikian juga rumah sakit, demikian juga dinas penyeberangan, ya, ferry dan seterusnya, gitu ya. Itu kemudian dilakukan suatu kegiatan yang bersifat integrasi agar kemudian pertama saling diketahui apa kekuatan masing-masing. Itu sebagai contoh misalnya dari segi penyediaan CCTV itu Polri memiliki kalau nggak salah sekitar 600 lebih, gitu ya, titik-titik CCTV. Dan ketika kemudian digabungkan dengan CCTV yang dimiliki oleh Kementerian Perhubungan dan Pemda, bayangkan betapa kemudian lalu seluruh ruas jalan itu akan teramati, ya, secara jelas. Yang kedua juga berbagai kelemahan-kelemahan yang masing-masing. Sebab menurut saya masing-masing Pemda, demikian juga Kementerian dan Polri sendiri itu pasti memiliki berbagai keterbatasan sesuai dengan tupoksi masing-masing yang memang tidak memungkinkan kita untuk melakukan semuanya sendirian, ya. Nah, dengan bersinergi kan lalu kita saling berbagi beban, kan, dan itulah yang terjadi terkait dengan konteks kegiatan mudik dan balik ini. Tidak mau mengambil semua porsi itu adalah hal yang baik. Polri bisa aja misalnya terus memperbesar kekuatan, ya, memperbanyak jumlah personil lalu lintas, memperbanyak jumlah patwal, ya, memperbanyak jumlah CCTV, tapi menurut saya itu juga tidak baik. Kenapa? Karena mesti ada peran dari lembaga-lembaga lain untuk kemudian saling mengungkil, gitu ya, sehingga kemudian lalu sinergi terjadi. Nah, dalam konteks birokrasi Indonesia, dalam konteks tata kelola Indonesia, hal-hal begini penting, ya, tidak kemudian menjadi begitu kuat dan ujung-ujungnya tidak ada ruang bagi orang lain. Demikian.